Materi selanjutnya pada bab aturan pencacahan, yaitu kombinasi. Definisi kombinasi. Kombinasi merupakan suatu permutasi dengan tanpa memperhatikan urutan. Dan di dalam kombinasi, urutan tidak diperhatikan. Jadi, antara permutasi dengan kombinasi itu berbeda. Letak perbedaannya, jika pada permutasi lebih memperhatikan pada urutan, sedangkan pada kombinasi, urutan tidak diperhatikan. Secara umum, kombinasi K unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia ditentukan dengan rumus kombinasi K unsur dari N unsur sama dengan N faktorial per K faktorial dikali N kurang K faktorial, dengan syaratnya K-nya kurang dari sama dengan N, yang dimana C adalah kombinasi, N adalah unsur atau objek yang tersedia, dan K adalah unsur atau objek yang disusun. Jadi ini adalah rumus untuk kombinasi. Untuk penggunaan rumus kombinasi ini, kita dapat lihat contoh berikut. Dalam suatu ulangan matematika, setiap siswa diwajibkan menjawab 5 soal dari 8 soal yang diberikan. Yang ditanya, berapa banyak pilihan untuk menjawab soal tersebut? Kita jawab, pada soal di atas, urutan nomor-nomor soal itu diabaikan, karena pada soal ini hanya dijelaskan bahwa siswa diberikan 8 soal dan harus memilih 5 soal untuk dijawab, tanpa memperhatikan urutan nomor-nomor soalnya. Jadi, soal ini merupakan soal kombinasi. Nah, permasalahannya adalah ada berapa cara memilih 5 soal dari 8 soal yang tersedia. Untuk menjawabnya, yang pertama, kita tentukan dulu banyaknya soal yang tersedia atau N, yaitu sama dengan 8. Yang kedua, kita tentukan banyaknya soal yang dipilih atau K-nya, itu tadi adalah sama dengan 5. Baru setelah itu, apa yang diketahui ini tadi kita masukkan ke dalam rumus kombinasi. Rumusnya adalah ini, kemudian kita substitusi nilai N dan K-nya ke dalam rumus kombinasi ini. Kemudian kita selesaikan sehingga nanti diperoleh hasilnya adalah 56. Jadi ada 56 cara atau pilihan untuk menjawab soal tersebut. Lanjut ke contoh berikut. Seorang saudagar akan membeli 3 ekor kambing dan 8 ekor sapi dari pedagang hewan yang memiliki 8 ekor kambing dan 10 ekor sapi. Yang ditanya, berapa banyaknya cara yang dapat dipilih oleh saudagar tersebut? Untuk menjawabnya, kita tentukan dulu banyaknya kambing yang tersedia atau N1, yaitu sebanyak 8 ekor. Dan banyaknya kambing yang akan dibeli atau K1 itu sebanyak 3 ekor. Kemudian, banyaknya sapi yang tersedia atau N2-nya itu sebanyak 10 ekor. Dan banyaknya sapi yang akan dibeli atau K2-nya itu sebanyak 8 ekor. Baru setelah itu, apa yang diketahui ini tadi kita masukkan ke dalam rumus kombinasi untuk memilih masing-masing hewan. Misalkan yang pertama, kita memilih hewan kambing. Kita substitusi nilai N1 dan K1 tadi ke dalam rumus kombinasi. Kita selesaikan ini sehingga nanti diperoleh hasilnya adalah 56. Kemudian yang kedua, untuk memilih hewan sapi, kita substitusi juga nilai N2 dan K2 ke dalam rumus kombinasi. Kita selesaikan ini sehingga nanti diperoleh hasilnya adalah 45. Pada soal tadi kan yang ditanya
Berapa banyak cara yang dapat dipilih oleh saudagar untuk memilih hewan kambing dan sapi? Nah, karena pada soal ini kejadiannya itu terjadi secara berurutan, maka kita bisa menggunakan aturan perkalian. Oleh karena itu, banyaknya cara memilih untuk membeli hewan kambing dan sapi, itu kita bisa mengalihkan hasil kombinasi dari hewan kambing tadi kita kalikan dengan hasil kombinasi dari hewan sapi, yaitu 56 dikali 45 sama dengan 2520. Jadi kesimpulannya itu ada 2520 cara yang dapat dipilih oleh saudagar. Jadi, dua contoh di atas tadi merupakan contoh untuk soal kombinasi. Diharapkan kalian setelah mempelajari materi permutasi dan kombinasi ini dapat membedakan mana untuk soal permutasi dan mana soal kombinasi. Dan perlu kalian ingat kembali bahwa permutasi itu berbeda dengan kombinasi. Perbedaannya itu terletak pada urutan atau susunannya. Untuk selanjutnya, silahkan kalian kerjakan latihan berikut ini untuk mencek pemahaman kalian. Untuk kalian, tetap jaga kesehatannya dan semangat belajarnya meskipun banyak tugas. Terima kasih atas segala perhatiannya dan good luck!